Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian penutup ini, mari kita mengutip beberapa pernyataan Paus Fransiskus berkaitan dengan ekonomi ekologis yang menurutnya merupakan solusi ekonomi masa depan yang bermartabat, mensejahterakan setiap dan semua dan berkelanjutan. Masih lemah dan kurangnya kepedulian masyarakat dan terutama para penguasa atau pemerintah yang membuat kebijakan nampak dalam beberapa pernyataan berikut. Paus dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa rumah kita bersama bumi sedang dijarah, dirusak dan dirusak tanpa mendapat hukuman. Kepengecutan dalam membelanya adalah dosa besar. Dengan kekecewaan yang semakin besar, kita menyaksikan bagaimana berbagai pertemuan puncak internasional berlangsung tanpa hasil yang signifikan. Terdapat keharusan etis yang jelas, pasti akan mendesak untuk menerapkan apa yang belum dilakukan. Kita tidak bisa membiarkan kepentingan tertentu, kepentingan yang bersifat global namun tidak universal, mengambil alih, mendominasi negara dan organisasi internasional, dan terus menghancurkan ciptaan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu, ya, kita harus mendidik anak-anak kita untuk menyelamatkan bumi ini, tempat tinggal kita ini. Ya. Jangan sampai terjadi perang nuklir ya. Covid saja sudah membuat kita lockdown semua negara. Itu sebenarnya ya sudah diingatkan. Ya. Tidak tahu lagi 20 tahun ke depan entah apa lagi penyakitnya. Jadi itu disebabkan karena apa tadi? Kerakusan manusia itu. Yang baik dan yang jahat ya akan berlalu juga. Ya. Air bah itu sudah menunjukkan bagaimana ya, karena air saja manusia itu bisa tinggal hanya 8 orang menurut kitab suci kan. Nuh, istrinya, ketiga anaknya dan menantu-menantunya. Nah, Covid kemarin itu adalah situasi di mana kita seumur hidup. Bagi yang udah, kan ini menyeramkan sekali sebenarnya waktu itu. Kita tidak tahu Covid itu apa kan. Dokter saja bisa tewas, gugur. Perawat banyak yang bertumbangan. Ya. Di setiap rumah sakit ada yang gugur. Baik dari tenaga medis, non-medis yang kerja di situ. Bahkan hanya sekedar ya membersihkan itu bisa terkena waktu itu. Karena dari sampahnya. Dan itu sudah menjadi suatu hal yang bukan cukup lagi mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan waktu itu. Semuanya rajinlah rosario, rajinlah novena kan. Sekarang udah mulai kendor. Sampai ada kritikan dari Pastor Pio itu kan. Ini kalau udah mau dekat mati barulah rajin berdoa katanya. Ya kan? Padahal doa itu bukan masalah mati atau hidup. Memang wajib bagi kita orang beriman karena kita harus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, tapi itu juga menyadarkan kita. Paus juga menyuruhkan gerakan masyarakat untuk ya berseru, memobilisasi dan menurut secara damai namun tegas agar diambil tindakan yang tepat dan mendesak. Ia meminta kita semua atas nama Tuhan untuk membela Ibu Pertiwi. Masalah kerusakan lingkungan tersebut sudah dibahas panjang lebar dan mendalam dalam surat ensiklik Laudato Si yang kemudian tersebar luas dan mendapat tanggapan dari banyak kalangan disebarluaskan. Kerusakan lingkungan. Dan ini kita rasakan, panas bertambah terus. Ya. Kalimantan Barat ini udah beberapa kali dilanda gempa. Ya, sebelum Covid dulu pernah Bengkayang itu daerah Sungai Raya, gempa. Sekarang Putus Ibau, gempa. Ya kan? Nah, berarti di dalam dunia kita ini mungkin air tanah itu sudah pada habis. Ya kan? Karena sungai bawah tanah itu juga penting. Karena mungkin pohon-pohon itu sudah tidak lagi mengalirkan air ke dalam tanah sehingga sungai di bawah tanah itu menjadi kering. Lama-lama kering kan karena tekanan-tekanan dia bisa ambrol ke bawah kan. Saya ingat dulu tetangga saya tuh ya di Siantan buat parit. Akal dari mana tanah di bawah dikeruk kan? Sekali besoknya longsor. Karena dia airnya tidak ada. Dulu airnya ada maka tanahnya. Karena air itu menahan. Airnya surut ya longsor. Jadi air tanahnya kosong dan sebagainya. Ya tidak tahu. Karena bisa jadi karena pertambangan.
eksplorasi bawah. Ya, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh negara kita di bawah tanah nih, atau negara lain kan? Mana tahu buat terowongan di bawah tuh. Ya. Kita mana tahu. Sekarang ada alat tuh, ngebor bisa 1 kilo ke bawah tanah buat terowongan. Nah, nyari apa? Nyari sumur minyak atau emas dan sebagainya. Nah, Paus juga menyarankan agar dunia menganalisis apa yang telah terjadi dan membuat perubahan demi masa depan. Kita telah terbiasa mengkonsumsi dan menghancurkan sesuka hati apa yang menjadi milik semua pihak. Yang seharusnya dihormati. Dengan cara ini kita telah menciptakan suatu utang ekologis yang harus ditanggung terutama oleh orang miskin dan generasi mendatang. Ujarnya, krisis ini telah mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa selamat sendirian, tambahnya. Di parit-parit kita ini susah dapat ikan. Ya, ikan gabus ya mungkin dah payah bernapas. Ya, sampah banyak, oksigen ditutup. Karena pori-pori tanah itu dah susah cari ikan. Di Sungai Jawi ada ke ikan lain. Ya kan? Palinglah ikan sapu-sapu atau sapu-sapu tak tahu ada ke enggak. Banyaknya sih biawak saya lihat. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya kalau udah seperti itu kan kita sudah kehilangan. Harapan kita semua semoga dengan mengangkat tema ekonomi ekologis dari Paus Fransiskus ini dalam gerakan APP Nasional tahun 2024, kita dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perbaikan kerusakan bumi, rumah kita bersama, dan bagi saudara kita yang miskin dan rentan lainnya. Marilah kita berdoa. Di dalam teksnya ada ya. Baik, doa untuk bumi kita sekaligus juga adalah doa penutup kegiatan kita ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau hadir di segenap alam raya, di setiap makhluk-Mu yang terkecil. Engkau memeluk semua yang ada dengan kelembutan jiwa-Mu. Taburilah kami dengan daya cinta-Mu, agar kami mampu melindungi indahnya kehidupan. Penuhi kami dengan damai-Mu, agar kami dapat hidup bersaudara tanpa membawa kerugian bagi siapapun. Allah kaum Papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang tersisih dan terlupa di bumi ini. Mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah kehidupan kami, agar kami mampu melindungi bumi, bukan malah menjarahnya. Agar kami dapat menaburkan keindahan, bukan polusi dan kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang merugikan kaum Papa dan merusak bumi demi keuntungan semata. Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan setiap makhluk, dalam peziarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersama kami setiap hari. Kami mohon kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan damai. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa jiwa Kristus. Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. 155, 156. 155, 156. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal. Terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan,
jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram dalam kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Rupinus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Nomor 134. Nomor 134. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Ya. Dengar bisikan suaramu, menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau mentaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Salam.